awat apa yang kita baca untuk memberi semangat. Rasulullah nanti ngendika man sholla wahidatan sallallahu alaihi asyarat wa man sholla alaihi asyarat sallallahu alaihi mi'atan wa man sholla alaihi mi'atan bara'atu minan nifaq wa bara'atu minan nar wa yadkhulul jannah ma'asyuhada wassolihin. Berkon kanjeng Nabi, siapa orang yang membaca satu sholawat maka Allah memberikan 10 rahmat, dan siapa orang yang membaca 10 sholawat maka Allah memberikan 100 rahmat. Dan siapa orang yang baca 100 sholawat kepada Rasulullah maka dia lebaran daripada sifat munafik, lebaran daripada neraka, dan dimasukkan surganya Allah beserta orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Memberi semangat kita di dalam lawas sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid darain. Amin ya rabbal alamin. Al-hadis wal ishruna an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr wal Ansar al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastaqi fasna ma syi'ta. Rawahu Bukhari Muslim. Satu hadis yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya setengah dari perkara yang engkau temu tentang kalam-kalam nubuah yang awal, maksudnya ialah kalam-kalam yang disampaikan para nabi terdahulu. Di antaranya setengahnya ialah idza lam tasrafi fasna ma syi'ta. Sedikit daripada apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah tentang hadis. Idza lam tastaqi arikalane orang duwe izin saka sira fasna mongko agawe sira ing barang syi'ta kang karep saka sira. Ketika engkau tidak punya malu, kata Rasulullah, maka berbuatlah engkau sesukamu, sesuka hatimu. Satu hadis ini pendek, tetapi hadis ini adalah memberi suatu peringatan kepada kita. Ini adalah bukan perintah, tapi warning, peringatan bagi umat, peringatan bagi kita semuanya untuk berhati-hati. Jika engkau tidak punya rasa malu, maka berbuatlah engkau sesuka hati. Berarti ini adalah hadis peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenai tentang hadis ini ialah menerangkan tentang malu atau haya, izin. Malu ini ternyata dibagi menjadi dua, yaitu al-haya'u mahmumah wal haya'u mahmudah. Malu yang dicela oleh Allah dan malu yang dipuji oleh Allah alias mendapatkan pahala dari Allah. Malu yang dicela oleh Allah ialah al-haya'u madhmumah, malu yang dicela. Contohnya ialah malu untuk bertanya kepada sesuatu yang hak, malu kita untuk bertanya kepada syariat-syariat agama yang mana benar-benar kita tidak tahu, malu bertanya sesat di jalan. Oh, tidak usah tanya sani Ustaz, ranten menwonten Sherlock. Malu bertanya sesat di jalan, yang maksud malu inilah malu yang dicela oleh Allah. Ranten nopo, ketika kita malu atas apa-apa yang benar, malu atas sesuatu yang kita tidak paham tentang syariat agama, berarti malu ini yang dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kisah di zamannya sahabat
Ummi Sulaim, seorang perempuan sahabat, seorang perempuan pernah nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau nanya, apakah orang perempuan ketika mimpi, maksudnya mimpi itilah, mimpi keluar mani, apakah wajib mandi ya Rasulullah? Naam, dijawab Rasulullah, ketika engkau melihat daripada air mani itu, maka engkau wajib mandi. Dan ini adalah pertanyaan yang memalukan sebenarnya, tetapi ini adalah suatu hukum, suatu syariat yang harus dijalani. Maka ini malah mendapatkan pujian daripada Siti Aisyah, bahkan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya malu ya, malu madhumah. Ketika malu untuk bertanya tentang sesuatu yang hak, maka malu seperti ini adalah malu yang mendapatkan celaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah al-haya'u mahmudah, malu yang mendapatkan pujian dari Allah. Malu yang dimana? Malu yang mendapatkan pujian daripada Allah ialah malu yang mana dia mau menjalankan sesuatu yang dilarang oleh Allah, dia malu kepada Allah. Malu ketika dia meninggalkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, dia mau meninggalkan, maka dia malu kepada Allah. Ini adalah malu yang mana malu ini termasuk setengah daripada iman, yang mana al-haya'u su'bu minal iman, malu sebagian daripada iman. Malu yang hak yaitu istahyi minallah haqqal haya, malulah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu kepada Allah. Maksudnya malu kepada Allah apa? Ketika kita mau menjalankan suatu maksiat yang dilarang oleh Allah, awas, Allah selalu mengetahui kita. Ketika kita mau melanggar daripada sesuatu yang dilarang oleh Allah, kita merasa bahwa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak datang ke majelis malu kepada Allah, tapi kok gerimis kemarin minta maaf beras jadi tidak bisa hadir. Ini adalah malu yang mendapatkan pujian daripada Allah. Malu seperti ini tidak akan bisa didapat oleh kita semuanya, kecuali yang pertama adalah kita merasa selalu dipandang oleh Allah, selalu diawasi oleh Allah, selalu merasa dekat kepada Allah. Kalau kita merasa dekat qaribum minallah, merasa dekat kepada Allah, merasa selalu dipandang kepada Allah, merasa selalu diawasi oleh Allah, maka ini adalah malu yang sangat mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, supaya kita bisa malu kepada Allah sebenar-benarnya malu, ialah merasa diri kita ini adalah mendapatkan kebaikan, mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum kita mampu untuk mensyukuri apa yang nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak nikmat yang diberikan oleh Allah, ternyata kita belum mampu untuk mensyukurinya. Kita malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama khos ini mau berdoa minta sesuatu kepada Allah, dia malu. Karena apa? Nikmat yang diberikan oleh Allah ini belum mampu untuk kita syukuri. Kita itu belum merasa sebagai seorang hamba yang benar-benar hamba di sisi Allah, kok mau minta lagi kepada Allah. Ini adalah orang-orang khos seperti itu. Alhamdulillah, sedikit daripada hadis ini supaya kita bisa mengambil daripada manfaat barokahnya hadis ini dan ditanamkan oleh rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena malu ini adalah sebagian daripada iman. Orang yang tidak punya malu, maka otomatis imannya akan hilang.
Alhamdulillah sedikit mudah-mudahan manfaat barokah irang laku nyun agung ipan sami dina suratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.